Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keinginan Daging versus Keinginan Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikian dikatakan dalam Roma 8 ayat 6. Dengan kata lain, keinginan daging dan keinginan roh itu tidak bisa menyatu dan bertentangan satu sama lain. Keinginan daging selalu membawa kepada kebinasaan, sedangkan keinginan roh itu berbuahkan hidup. Hidup yang dimaksud adalah ketika di dunia memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, dan ketika meninggal beroleh hidup yang kekal. Jadi, hidup yang dimaksud menyangkut masa kini dan nanti, saudara. Keinginan daging membuat orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Tetapi keinginan roh memberi atau mendatangkan hati yang tentram dan damai. Selalu ada sukacita dan bisa bersyukur dalam segala keadaan. Keinginan daging menuntut untuk selalu dipenuhi atau dipuaskan, sehingga mendorong seseorang melakukan apapun juga, walau hal itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting jiwanya terpuaskan. Sedangkan keinginan roh itu tidak demikian. Keinginan daging timbul karena kecintaan terhadap dunia, sedangkan keinginan roh karena kecintaan terhadap Allah. Itulah sebabnya Alkitab berkata agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Jangan sampai terhisap oleh dunia dan mencintainya. Sebaliknya, yang Tuhan mau supaya kita berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Efesus 5 ayat 17. Keinginan daging itu adalah segala keinginan yang ada di dalam dunia yang menyangkut keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, di mana dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Perhatikan, melainkan dari dunia. Contohnya apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Seperti dituliskan dalam Galatia 5 ayat 19-21.
Sedangkan keinginan roh adalah keinginan yang berasal dari Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 16. Contohnya apa? Contohnya pengakuan dosa, pertobatan, pembaharuan pikiran oleh firman, mati atas dosa, hidup dalam kebenaran, hidup yang menjadi berkat, mengampuni, bertindak sesuai kehendak Allah, sabar, penguasaan diri, kasih, selalu bersukacita, bersyukur, setia, murah hati, menjadi pendamai, dan hal-hal lain yang memuliakan Allah. Jadi sekali lagi bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu seperti minyak dan air yang tidak bisa menyatu. Maka dikatakan dalam Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sekarang, yang penting adalah mana yang harus kita pilih. Nah, terkait akan hal ini dituliskan demikian: barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Jadi jelas, kita sebagai orang Kristen yang sudah menjadi milik Kristus, kita harus memilih keinginan roh. Itu sama artinya kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu tidak mudah dan tidak sukar, tapi sangat sukar, bahkan sangat berat. Tetapi ingat, ada Roh Allah, Roh Kudus. Dialah yang akan memampukan kita yang benar-benar mau berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.